kalian sadar kalau zaman sekarang tuh semuanya serba cepat. Teknologi baru muncul tiap minggu, berita yang belum sempat kita cerna udah muncul lagi berita yang baru, nilai-nilai sosial berubah, tren berubah, bahkan politik pun bisa jungkir balik dalam hitungan malam. Terus juga nih ya, di media sosial, satu isu bisa bikin masyarakat tuh terpecah belah. Terus nih, pernah gak sih kamu ngerasa kadang perubahan itu malah bikin dunia makin berantakan? Kita bebas ngomong, tapi makin semakin juga. Kita makin modern, tapi kok malah kehilangan arah? Pertanyaannya, apakah perubahan yang cepat itu selalu berarti kemajuan? Nah, 200 tahun yang lalu, ada salah satu orang yang udah nyadar soal ini. Kenalin, aku Hasna Amalia Mufidah, mahasiswa semester 1 Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Aku bakal ajakin kalian untuk kenalan sama Edmund Burke, seorang pemikir politik pada abad ke-18 yang justru pemikirannya itu sangat relevan untuk mengomentari dunia kita sekarang. Tenang, ini bukan politik yang bikin pusing, tapi kita bakal ngobrol santai sambil mikirin pemikiran Burke dengan fenomena sekarang. Siapa sih Edmund Burke itu? Edmund Burke hidup di tahun 1729 hingga 1797. Dia bukan cuma bapak filsuf, tapi juga anggota parlemen Inggris dan dijuluki sebagai bapak konservatisme modern. Bukan karena dia anti perubahan ya, tapi karena dia percaya perubahan harus pakai akal sehat dan moral, bukan emosi dan amarah. Waktu itu dunia lagi heboh banget sama revolusi Prancis. Orang-orang marah, sistem lama dihancurin, raja dipenggal, dan semuanya tuh mau mulai dari nol lagi. Tapi Burke bilang, hati-hati, perubahan yang menghancurkan tradisi dan moral lama cuma akan menciptakan kekacauan baru. Nah, menurut Burke, masyarakat itu bukan mesin yang bisa dibongkar pasang sesuknya hati. Masyarakat ini seperti makhluk hidup yang tumbuh pelan-pelan lewat tradisi, kebiasaan, institusi, dan nilai moral. Kalau semuanya dihancurin sekaligus, yang lahir bukan kebebasan dong, tapi kekacauan. Dan ternyata sejarah membuktikan kritik Burke itu revolusi Prancis yang awalnya idealis berakhir dengan teror, kekerasan, dan ribuan eksekusi. Nah, sekarang kita masuk ke inti pemikirannya. Hal penting pertama, Burke itu bukan anti perubahan. Ini sering banget salah kaprah, tapi Burke itu mendorong perubahan. Tapi perubahannya bertahap, berhati-hati, dan realistis. Dia punya suatu konsep yang namanya tuh prudence atau kehati-hatian politik. Apa sih artinya? Nah, artinya itu sebelum kita mengubah sesuatu, kita harus mikirin dulu nih, apa dampak jangka panjangnya, siapa yang akan terdampak, dan apakah perubahan ini merusak fondasi sosial atau tidak. Burke juga bilang, masyarakat itu adalah kontrak antar generasi, bukan cuma antar orang yang hidup sekarang, tapi juga antara yang sudah meninggal dan yang belum lahir. Jadi menurutnya gak adil dong kalau generasi sekarang menghancurkan semua warisan masa lalu atas nama perubahan instan. Dan ini penting banget kalau kita balikan ke zaman sekarang. Coba kita lihat ke hari ini. Kalian lihat deh media sosial kalian, semuanya bergerak cepat kan? Opini dibentuk karena viral, bukan karena refleksi. Terus yang paling keras suaranya pasti bakal sering didengar. Akibatnya apa? Polarisasi politik makin tajam, diskusi berubah jadi saling serang, orang dituntut memilih kubu bukan berpikir kritis. Kalau Burke hidup sekarang, kemungkinan besar dia bakal bilang, ini persis seperti revolusi, tapi dalam versi digital. Nah, perubahan digerakkan oleh emosi, bukan kebijaksanaan. Dan
Ini bukan cuma soal wacana, tapi juga kebijakan negara. Contohnya nih, di Indonesia ada Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya emang baik untuk menyederhanakan regulasi, mendorong investasi, tapi prosesnya tuh cepet banget, minim dialog publik dan banyak mengubah aturan secara sekaligus. Dalam kacamata Burke, ini tuh adalah contoh politik akseleratif yang dimana perubahan terlalu cepat tanpa cukup ruang refleksi, berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik dan instabilitas hukum. Burke juga bilang, bukan tujuannya yang salah, tapi caranya yang salah. Terus apa dong pesan Edmund Burke buat kita hari ini? Yang pertama, jangan menyamakan kecepatan dengan kemajuan. Jadi gak semua yang cepat itu bijak ya teman-teman, dan gak semua yang instan itu adil. Kedua, demokrasi butuh refleksi, bukan reaksi spontan. Burke percaya bahwa wakil rakyat itu gak boleh cuma ikut suara massa, karena massa juga bisa salah, emosional, dan terburu-buru. Yang ketiga, institusi itu penting banget ya teman-teman, karena media, hukum, parlemen, tradisi, semua itu bukan penghambat, tapi penyangga stabilitas. Menghancurkan institusi tanpa pengganti yang matang itu seperti merobohkan rumah sebelum kita tuh tahu mau tinggal di mana. Dan pesan terpentingnya adalah perubahan yang baik adalah perubahan yang memperbaiki, bukan yang menghancurkan. Jadi kalau kita rangkum, Edmund Burke ini ngajarin kita bahwa perubahan sosial itu emang perlu, tapi perubahan tanpa kehati-hatian itu malah bikin semuanya berubah, semuanya malah kacau, bisa bahaya. Apalagi di era sekarang, era media sosial, polarisasi politik, dan kebijakan tuh serba cepat. Jadi pesan utamanya tuh masyarakat perlu refleksi sebelum ngomong revolusi instan, karena kadang yang kita butuhkan bukan perubahan yang paling cepat, tapi perubahan yang paling bijaksana. Kalau menurut kalian, apakah dunia sekarang terlalu buru-buru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan lanjut berdiskusi. Terima kasih sudah menonton.